Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat ya Bang Dula nih. Terakhir ke Jakarta Alhamdulillah. Fair pernah Bang Dula jalan-jalan ke sana Bang? Waduh, Wah, belum pernah saya ke Jakarta Fair. karena semalam baru dibuka lagi setelah 2 tahun Bang Dula ini. Iya, iya. Tapi Jakarta ini memang luar biasa Bang Dula. Ini apa ya? Uh, uh, banyak di terminal-terminal bus itu ada tulisan Bang Dula. Nama tulisannya itu integritas. Orang banyak Oh, yang bingung itu. Apa maksudnya itu? Nampaknya gubernur yang satu ini selalu mengingatkan perlunya integritas ini. Nah, saya ingat Bang Dula ini kan pernah menulis buku yang luar biasa menyangkut korupsi, tidak jauh-jauh dari sana lah. Mungkin bisa diingatkan di tengah macam KPK berapa tuh berburu di kebun binatang kata orang begitu ya. Ini integritas ini menjadi sebuah ingatan. Lebih-lebih KPK sekarang ini ranking survei indikatornya tuh cukup rendah, tidak pernah serendah ini gitu. Apa yang terjadi? Apa penglihatan Bang Dula dari dua isu yang bertebaran sekarang ini? Silakan Bang Dula. iya. Jadi ada masalah serius adalah bahwa kita bicara tentang integritas, tapi kemudian kita tidak paham apa itu integritas. Yang kedua, kita paham integritas, tapi kita cuma omongin, kita tidak laksanakan. Jadi oleh karena itu maka di dalam filosofi sosial bahwa orang berbuat salah itu pertama karena dia tidak tahu, maka kewajiban kita untuk memberitahu. Yang kedua, orang buat salah karena pengetahuannya kurang tentang sesuatu, maka kewajiban kita untuk menambahkan informasi buat tiga. Yang ketiga, orang tahu tapi sengaja buat. Kalau ini orang yang kita tidak perlu, ini proses hukum sajalah seperti itu. Nah, kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang tidak tahu atau yang kurang tahu. Nah, itulah kenapa saya menulis buku tentang integritas, mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Itu judul buku saya yang juga saya kira ada di Rasil itu. Nah, integritas itu berasal dari bahasa Inggris integrity, artinya menyatu, komprehensif. Kalau dalam bahasa Quran disebut kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wala tatabi'ut syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman masuk dalam Islam secara totalitas. Jadi tidak boleh parsial, harus utuh. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Nah, jadi di KPK itu syarat untuk masuk anggota KPK atau pegawai KPK sebelum undang-undang KPK di resapel di amandemen yang sekarang. Maka syarat untuk menjadi pegawai KPK itu dua. Yang pertama integritas, yang kedua profesional. Kenapa kami tempatkan integritas yang pertama, profesional yang kedua? Karena profesional itu menyangkut knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, yang itu bisa dilatih, bisa ajarkan, bisa ikut kursus dan seterusnya. Tapi kalau integritas itu dari sononya. Jadi sejak masih dari rahim ibunya, kemudian dipelihara waktu masih bayi sampai besar, itu terpembentukan karakter itu dari sonon. Sehingga dengan begitu maka kemudian harus itu jadi integritas. Nah, di KPK pada waktu itu kemudian kita menetapkan. Halo? Masih didengar? Terus. Oh, masih terus. Kita menetapkan zero toleransi, asas zero toleransi. Jadi harus 0%. Tidak boleh sedikit pun. Kenapa? Karena pada waktu tahun 2004 ketika KPK baru didirikan dan kemudian pimpinan KPK perlu penyelidik dan JPU di KPK, maka diproseslah penyidik itu, dan salah satu itu mempunyai nilai 3, sekian. Jadi ketentuan di KPK itu integritas itu dinyatakan lulus, nilainya dari 1 sampai 5, minimal 4 baru lulus. Ternyata dia kemudian 3,9.
Jadi kurang 01. Nah, kemudian berdasarkan SOP ada, dia tidak lulus. Tapi karena waktu itu diperlukan tenaga-tenaga penyidik pada 2004, 2005, maka kemudian salah seorang pimpinan mengatakan tidak apa-apalah, kita perlu tenaga penyidik, ini cuma 0,1 selisihnya, nanti dibina dalam pelatihan KPK bisa meningkat. Maka kemudian dia lolos. Ternyata kemudian hampir kurang lebih setahun atau tidak sampai setahun, dia sudah memasuki usia pensiun, belum beberapa lama, terjadilah kasus di Bandung yang itu kemudian melibatkan dia. Jadi ini kasus penyidik KPK yang pertama ditangkap oleh KPK. Hanya karena integritasnya itu 3,9, kurang 0,1 saja. Dan situ. Sejak itulah kemudian tidak ada lagi tawar-menawar, harus minimal 4, seperti itu. Nah, asas zero toleransi itu. Tapi setelah kemudian terjadi perubahan pemerintahan dan undang-undang KPK di amandemen, maka sekarang sudah tidak lagi seperti itu KPK. Jadi integritas itu punya 6 pilar. Yang pertama kejujuran, yang kedua istiqomah, yang ketiga komitmen kepada misi-misi perjuangan, keempat bagaimana objektif, yang kelima berani ambil putusan, siap menerima risiko, dan yang keenam adalah disiplin dan bertanggung jawab. Kejujuran ini yang luar biasa, yang pokok betul. Karena itu maka Rasulullah pada waktu kecil, muda, belia sebelum jadi nabi, dikasih gelar oleh orang-orang kota Mekah sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, karena semua ucapannya, janjinya, kata-katanya Nabi itu selalu benar dan diikuti dan dilaksanakan amanah itu. Nah, kejujuran ini yang menjadi persoalan serius, sehingga demikian kita lihat kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, melibatkan menteri, melibatkan ketua DPR, melibatkan ketua MK, semua itu karena tidak jujur. Coba kita perhatikan. Ketua MK yang kami tangkap dulu itu gajinya 100 juta. Itu tahun 2007-2008. 100 juta waktu itu. Kalau sekarang sudah lebih dari 100 juta gaji. Tapi bisa korupsi juga. Karena dia tidak jujur kepada dirinya sendiri, tidak jujur kepada orang lain, apakah istrinya, suaminya, tetangganya, dan tidak jujur kepada lingkungan dan seterusnya. Kita lihat ketidakjujuran terhadap lingkungan itu, misalnya Gubernur Riau itu KPK tangkap 3 gubernur berturut-turut. Kenapa? Karena tidak jujur kepada lingkungan, kemudian HPH dikasih bebas, antara korupsi antara pejabat Pemda dengan pengusaha HPH, maka kemudian banjir, tandus, tanah longsor, begitu juga di provinsi-provinsi yang lain. Jadi kejujuran itulah kemudian orang bisa bersikap istiqomah. Tidak mungkin orang konsisten, tidak mungkin orang istiqomah kalau dia tidak jujur. Nah, karena dia jujur, dia istiqomah, konsisten. Bahwa dia melaksanakan sumpah jabatannya menjadi bla 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 bla, maka dia konsisten melaksanakan. Karena dia konsisten, maka kemudian dia komit kepada sumpah jabatan, dia komit kepada sumpah ASN-nya, dia komit kepada apa yang dia janjikan, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa amanah itu adalah seseorang jika berbicara tidak dusta, kalau berjanji ditepati, kalau diberi amanah tugas dia tidak khianat. Nah, itulah orang yang harus komit. Jadi kalau misalnya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR komit kepada tujuan kemerdekaan Indonesia yang ada di dalam Mukadimah Undang-Undang 45, maka kemudian dia tidak akan melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat miskin. Kedua, dia tidak boleh buat kebijakan-kebijakan dalam pendidikan apa saja yang membodohi rakyat. Yang ketiga, dia tidak buat kebijakan membuat kemudian wilayah Indonesia, NKRI itu terjual, tergadai dan seterusnya. Dan yang keempat, dia tidak membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan nama baik Indonesia di luar negeri. Nah, jadi tujuan kemerdekaan seperti ada di Mukadimah 45 itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, mempertahankan NKRI, dan kemudian men-trigger terciptanya perdamaian dunia yang abadi di dunia seperti itu. Nah, jadi kalau orang komit
presiden sampai lurah, nanti kepala desa, komitmen kepada tujuan perjuangan itu, maka tidak akan terjadi kebijakan-kebijakan seperti ini yang karena tidak komit kepada visi misi perjuangan yang ada dalam Undang-Undang 45, maka kita lihat utang kita sekarang, utang luar negeri itu 6, sekian ribu triliun. Kemudian utang BUMN itu 2, sekian triliun. Utang swasta itu sekian, sehingga total itu sekitar 17 triliun. Yang itu kalau dibayar secara normal itu 2050. Pertanyaannya 2050 Indonesia masih ada atau tidak? Nah, jadi itu pilar ketiga dari integritas, yaitu komit terhadap misi-misi, visi misi perjuangan. Yang keempat, objektif. Objektif itu adalah suatu sikap yang proporsional, bahwa kalau kita punya ibu-ibu di rumah punya cangkir dan ada tatakannya itu, di tengah tatakan itu ada lingkaran. Nah, kalau kita taruh cangkir itu persis di dalam lingkaran itu, maka kita bawa dengan airnya penuh, itu tidak tumpah. Tapi kalau kita taruh cangkir itu tidak tepat di lingkaran tengah, di atas tatakan itu, maka kalau kita berjalan membawa menghidangkan kepada tamu, dia goyang, miring, dan tumpah. Nah, itulah objektif. Artinya dalam bahasa agama adil. Adil itu bahasa Arab adalah artinya proporsional. Sehingga dengan demikian maka kita lihat kalau objektif, maka kemudian kita lihat sekarang misalnya orang menggunakan lambang-lambang Islam ditangkap. Tapi ketika mahasiswa Papua di Jakarta, di Jogja, di Surabaya demonstrasi kemudian membawa bendera bintang kejora yang itu punya OPM, tidak ditangkap, tidak apa-apa. Bahkan di depan istana, mahasiswa Papua datang demonstrasi istana membawa bendera bintang kejora, itu tidak ditangkap. Tapi ketika ada kelompok yang membawa misalnya kalimat tauhid, lantas kemudian diasosiasikan sebagai satu organisasi tertentu, kemudian ditangkap. Ini berarti pemerintah tidak adil, pemerintah tidak objektif, dan seterusnya. Nah, ini harus dipahami tentang soal integritas. Kemudian yang kelima adalah berani ambil putusan, siap menerima risiko. Jadi misalnya kalau pemerintah mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah menurun sehingga kemudian tidak perlu lagi pakai vaksin, maka kemudian tidak lagi kemudian orang disusahkan dengan harus vaksin 1, 2, 3 booster dan seterusnya, kemudian PCR dan seterusnya, yang itu mulai dari PCR 2 juta sampai kemudian terakhir tinggal 400-an seperti itu. Karena kita berani ambil keputusan, menentukan kebijakan, tapi tidak siap menerima resiko. Misalnya rakyat disuruh pakai masker, tapi ketika pejabat dalam acara apa saja yang di tempat ramai, di tempat orang banyak, kemudian tidak pakai masker, lantas kemudian dilecehin atau diledekin oleh netizen kemudian kita menganggap bahwa itu sebagai tindakan yang tidak loyal kepada pemerintah, tidak loyal kepada negara dan seterusnya. Berarti kita berani ambil putusan, tidak siap menerima risiko. Misalnya contoh yang terbaru, pembangunan kereta api Jakarta-Bandung disebutkan bahwa tidak menggunakan APBN. Tapi tahu-tahu tahun lalu Presiden mengatakan bahwa menggunakan APBN 1, sekian triliun, 1,9 atau 1,7 triliun untuk menjalankan pembangunan kereta api Jakarta-Bandung. Nah, ini artinya tidak siap menerima risiko. Seharusnya kalau memang betul konsekuen dengan pernyataan berani ambil putusan membangun kereta api Jakarta-Bandung, maka kemudian tidak cukup dana yang ada, tidak boleh menggunakan APBN, harus cari lain. Atau misalnya kalau dianggap bahwa untuk menyelesaikan soal Jakarta kemacetan dibangun kereta api Jakarta-Bandung, kenapa harus pindah IKN ke Kalimantan Timur? Berarti ini berani ambil putusan tapi tidak siap menerima risiko. Yang terakhir adalah disiplin dan bertanggung jawab. Orang tidak bisa disiplin dan bertanggung jawab kalau dia tidak jujur. Sehingga demikian, maka saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, seorang pejabat, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin ormas, seorang pemimpin partai politik
diperlukan jujur dan cerdas. Jujur saja tidak cerdas, problem. Cerdas saja tidak jujur juga problem. Diperlukan betul-betul orang yang jujur dan cerdas. Jujur dalam segala hal, cerdas dalam apa yang disebutkan dengan surat Al-Imran ayat 190 sampai 192 yang disebut ulul albab, sehingga dengan begitu dalam melaksanakan tugas dalam posisi apapun insya Allah bisa berhasil. Kalau soal ranking, soal yang kedua apa Mas Ihsan? ranking KPK yang merosot ini dibanding lembaga-lembaga lain ini, gitu. Jadi Survei. saya harus memberikan salut kepada orang yang mengendalikan presiden sehingga kemudian mengamandemen undang-undang KPK sehingga kemudian KPK mengalami nasib seperti begini. Kenapa? Karena kalau KPK masih tetap ada seperti awal-awal sejatinya, paling tidak sampai tahun 2013 misalnya, maka kemudian siapapun ditangkap. Dari Indonesia Merdeka sampai sekarang ini baru ada KPK yang menangkap menteri, yang menangkap ketua DPR, yang menangkap gubernur, bupati, wali kota, menangkap besan presiden dan seterusnya. Baru hanya KPK. Nah, oleh karena itu maka kalau KPK dibiarkan terus seperti biasanya, sementara para menteri, para presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota ini mereka terpilih karena dibiayai oleh oligarki, maka kemudian dengan sendirinya tidak bisa oligarki berperanan lagi. Kalau yang terpilih jadi presiden, wakil presiden, gubernur, menteri, bupati, wali kota, anggota DPR itu orang-orang yang tidak punya hubungan dengan oligarki atau tidak dibiayai oleh oligarki. Satu survei menunjukkan bahwa untuk menjadi presiden di Indonesia sekarang itu minimal 9 triliun. Nah, apakah misalnya presiden-presiden yang ada itu punya uang 9 triliun untuk bisa terpilih jadi presiden wakil presiden? Tentu saja tidak, kecuali mereka menggunakan oligarki. Yang oligarki itulah yang kemudian melakukan pembelian suara atau memanipulasi suara melalui KPU dan seterusnya, sehingga terpilihlah seorang presiden sampai seorang kepala desa. Nah, oleh karena itu maka KPK harus dirusakkan. Apa harus dirusakkan? Salah satunya cara adalah dengan menghilangkan kewenangan KPK melakukan penyadapan. Nah, itu luar biasa. Yang tidak punya polisi dan jaksa adalah menyadap soal kasus korupsi. Polisi jaksa bisa menyadap soal narkoba misalnya, soal yang lain, tapi soal korupsi tidak bisa. Itu hanya kewenangan yang diberikan oleh KPK. Nah, karena itu maka kewenangan KPK itu diamputasi dengan cara yang sangat halus, yaitu bahwa penyadapan bisa lakukan dengan seizin ketua atau badan yang disebut dengan pengawas KPK. Nah, sementara pengawas KPK ini anggotanya yang 5 orang itu ditunjuk oleh presiden, sehingga tidak mungkin pengawas KPK itu melakukan sesuatu mengizinkan kepada penyidik KPK atau jaksa KPK untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang itu punya kaitan dengan presiden, dengan wakil presiden atau dengan partai besar. Nah, disitulah maka kemudian jelas sekali akan mempengaruhi kinerja KPK. Nah, kinerja KPK itu menurun karena contoh yang paling konkret itu Harun Masiku yang selalu kita katakan beberapa kesempatan. Harun Masiku bukan pejabat teras di PDIP, dia bukan tokoh di partai, dia bukan anggota DPR atau gubernur atau tokoh di masyarakat. Dia hanya seseorang biasa yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antara waktu. Tapi karena kemudian dia tidak memenuhi syarat, maka menggunakan partainya untuk bisa melakukan penyuapan kepada KPU untuk bisa kemudian dia bisa diangkat jadi anggota DPR. Nah, itu kemudian larilah dia sampai sekarang sudah lebih setahun tidak ditangkap. Itu yang membuat citra KPK sangat hancur. Sebab dibandingkan dengan Nazarudin yang itu bendahara umum partai penguasa waktu itu, dia anggota DPR,
hanya dalam waktu 6 bulan, tidak sampai 6 bulan, KPK bisa tangkap. Nah, ini yang membuat citra KPK menurun. Pertama kali dalam sejarah, KPK itu urutan kelima. Yeah. Setelah kejaksaan, kemudian kepolisian, dan seterusnya seperti itu sangat buruk sekali citra KPK. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain buat KPK kalau mau bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat lagi, maka mereka lakukan proses sebagaimana KPK awal-awal dulu, dan kemudian Dewan Pengawas itu harus berani untuk memberikan izin kepada penyidik dan jaksa KPK untuk melakukan proses apakah penyadapan atau penyelidikan terhadap kasus-kasus besar, apakah itu soal BLBI, soal IKTP, soal Meikarta, soal kasus Harun Masiku. Nah, kalau itu dilakukan, saya percaya hanya dalam waktu singkat KPK bisa naik kembali posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang pertama yang selalu menunjukkan tentang keberpihakannya kepada masyarakat dan seterusnya. Itu barangkali catatan saya terhadap KPK. Wah, terima kasih Bang Dullah, pencerahannya pagi ini luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu punya integritas itu yang selalu kita bangun dalam keluarga kita masing-masing awal. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Sobahul Khair, Subhanallah. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.